Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Lab Production and Operation Analysis akan mempresentasikan terkait modul yang telah kami pelajari di mata kuliah ini. Berikut 8 modul yang telah kami pelajari, ada forecasting, aggregate planning, assembly process, MPS, MRP, lot sizing, inventory control subject to demand, dan operation scheduling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul forecasting. Forecasting merupakan proses perkiraan kejadian atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis dari tren. Berikut ditampilkan dalam grafik data sel-sel Familia baik selama tahun 2019 sampai 2021. Data ini akan digunakan untuk merencanakan kapasitas, mengelola persediaan, serta menentukan strategi pemasaran dan distribusi dari perusahaan La Familia. Metode yang kami gunakan dalam forecasting ini ada 4 macam. Next. Yang pertama adalah time series decomposition, kemudian ada moving average, ada hold, serta winters. Dari keempat metode forecasting ini, metode yang paling digunakan, metode yang paling baik untuk digunakan adalah metode time series decomposition karena menghasilkan nilai MAPE yang kecil juga nilai MAD-nya juga. Karena semakin kecil nilai MAPE dan nilai MAD, maka semakin akurat atau semakin dekat dengan nilai aktual dari hasil forecasting tersebut. Selanjutnya adalah aggregate planning. Aggregate planning ini merupakan perencanaan agregat yang menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, serta persediaan secara keseluruhan untuk memenuhi permintaan dalam jangka menengah. Biasanya berkisar 3 sampai 18 bulan. Tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan guna meminimalkan biaya produksi, tenaga kerja, dan persediaan. Kami menggunakan 4 metode yang digunakan dalam aggregate planning ini. Yang pertama adalah zero inventory plan, kemudian ada constant workforce plan, ada overtime dan loss of sales, dan yang terakhir adalah overtime dan subcontract. Dari keempat metode ini, total cost yang paling minimum adalah diperoleh dengan metode overtime dan subcontract, yaitu sebesar 183 miliar. Oke, lanjut. Assembly proses. Eh, Proses perakitan adalah proses yang menggunakan mesin, peralatan, serta pekerja untuk merakit bagian-bagian dan juga bahan-bahan secara berurutan dalam waktu yang telah ditentukan hingga menjadi sebuah produk. Selama proses perakitan produk, apabila terdapat kesalahan perakitan tidak segera terdeteksi, maka menyebabkan kesalahan serta hilangnya waktu dan biaya dalam proses perakitan selanjutnya. Eh, dan akan berdampak pada kualitas produk. Tahapan dalam proses perakitan adalah assembly chart, product structure, serta bill of material. Next. Assembly proses. Bill of material. Di bawah ini adalah contoh bill materials yang telah kami buat. Yang pertama ada komponen number, kemudian ada level untuk assembly. Di sini ada level 1, 2, 3, 4 hingga level 6. Serta kode. Kode itu untuk membuat product structure maupun assembly chart. Seperti contohnya ada assembly 3 kita singkat menjadi A3, assembly 2 menjadi kodenya A2, serta quantity yang dibutuhkan. Nah, untuk satuannya sendiri kita menggunakan satuan pieces. Assembly proses ini adalah contoh product structure untuk pembuatan lava melebak. Yang pertama kita mulai dari level 0 yaitu part finish good product. Kemudian semakin banyak assembly-nya dia akan menurun ke kiri. Seperti contohnya dari finish good, kemudian ke assembly 3, assembly 2, assembly 1, kemudian ada sub assembly 2 serta chill part-nya seperti grip, brake, dan lain-lain. Nah, untuk levelnya sendiri itu kita mulai dari level 0 hingga level 6. Next. Kemudian Master Product Scheduling. Master Product Scheduling atau MPS adalah rencana produksi yang menentukan jumlah dan waktu produksi untuk setiap produk akhir dalam suatu periode tertentu. Eh, MPS
MPS sendiri merupakan bagian penting dalam perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP dan berfungsi sebagai penghubung antara perambahan permintaan atau forecasting serta jadwal produksi aktual. Ini adalah contoh master product schedule yang dibuat. Yang di sini ada item nomornya, kemudian lead time yang dibutuhkan, serta on hand itu adalah produk yang kita punya saat ini, lot size, serta ada safety stock yang dibutuhkan. Seperti contohnya di sini 8.750. Kemudian ada demand time fences, di mana demand time fences itu adalah batas waktu permintaan pemesanan. Kemudian ada planning time fences, yaitu total waktu perencanaan yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita membutuhkan data forecast. Forecast adalah jumlah perkiraan pengiriman barang berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada customer order. Customer order itu adalah order dari customer sejumlah quantity yang diperlukan. Kemudian ada project available balance atau PAB, yaitu perkiraan jumlah item yang tersedia pada periode akhir. Kemudian ada available to promise atau ATP, yaitu jumlah yang tersedia untuk pesanan pelanggan pada akhir periode. Dan yang terakhir ada master schedule, yaitu jumlah produk atau jumlah produksi item akhir yang akan diselesaikan pada waktu tertentu. Next. Selanjutnya MRP. MRP adalah em, sistem perencanaan produksi dan manajemen persediaan yang digunakan untuk memastikan bahwa bahan baku dan komponen yang diperlukan tersedia dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat guna memenuhi permintaan produksi. Sistem MRP mempunyai tiga fungsi utama, yaitu kontrol tingkat persediaan, penguasaan komponen berdasarkan prioritas, dan penentuan kebutuhan kapasitas pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan. Berikut data MRP dari studi kasus untuk 8 milibyte ini. Dan next, berikut untuk perhitungan MRP yang sudah kami lakukan, dan di sini didapatkan hasil Porel seperti ini. Porel adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan pada masa yang akan datang. Eh, Selanjutnya, lot sizing. Lot sizing merupakan proses menentukan jumlah optimal pemesanan atau produksi dalam suatu periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan permintaan dengan biaya yang efisien. Lot sizing bertujuan untuk menyeimbangkan antara biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan guna mengoptimalkan total biaya persediaan. Selain itu, tujuan lot sizing adalah untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, dan menyesuaikan jumlah pesanan dengan permintaan aktual. Berikut contoh perhitungan lot sizing dengan metode silver mill dan least unit cost yang sudah kami lakukan. Dan selanjutnya perhitungan lot sizing dengan metode part period balancing dan Wagner Wittin. Baik, inventory subject to demand. Pengendalian sediaan atau inventory call adalah proses manajemen dalam menentukan jumlah dan waktu pemesanan barang guna memastikan kesediaan stok yang optimal, sekaligus meminimalisir biaya penyimpanan dan pemesanan. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara biaya, persediaan, dan tingkat layanan pelanggan. Baik, dari expected revenue didapatkan itu sekitar 657 miliar
yang menunjukkan peluang pertumbuhan yang signifikan bagi perusahaan. Identifikasi biaya produksi yang efisien, operasional sangat penting untuk meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Next. Mbak, sistem Kanban memastikan produksi berjalan sesuai permintaan, menghindari overproduction, dan pemborosan sumber daya dengan memanajemen stok yang lebih baik, bahan baku selalu tersedia tepat waktu, line time yang lebih pendek, memungkinkan perusahaan menyesuaikan produksi. Beri data yang kami kerjakan. Next. Berikut operational scheduling. Operational scheduling sebagai teknik dalam memanajemen produksi yang mengatur urutan aktivitas, tenaga kerja, dan peralatan guna memastikan kelancaran proses produksi sesuai dengan rencana produksi utama. Master Production Schedule atau MPS. Production scheduling bertujuan untuk menentukan kapan dan dalam urutan tugas-tugas dalam suatu sistem produksi harus diselesaikan agar memenuhi target produksi dan meminimalkan waktu, biaya, penggunaan sumber daya. Next. Berikut data operational scheduling dan pembukaan. Next. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok ini, itu kelompok 2. Saya Rizoma Nurzaki Aziza, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.